Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk datang melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita datang dalam Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan saudara kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami pada malam hari ini Tuhan kesempatan untuk melayani Engkau. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, kami juga membawa setiap pribadi saudara seiman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengetahui segala persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah di saat kami berkumpul kembali pada minggu yang akan datang, kami bisa bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, memelihara kami senantiasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan, sebab Tuhan layak kita puji. Kemurahan-Nya sungguh besar buat hidup kita semua. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya.
Kita akan menyaksikan persembahan pujian campur sari pelipur hati dengan pengiringan karaoke dari GKJW Tulung Agung. Para umat ingkang sutresna, keparinga kawula sesami atur pisungsung arupi kidung panglembana maring Allah ingkang kebak kamulyan. Sumangga. Sang Sabda wus anjalma dadi manungsa sejati. Winujut jabang bayi Yesus miyos ing kutha Betlehem, kuthaning Prabu Dawud. Cahyanya kang sumunar ing manahku lo sami
waktunya kita masuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami. Kalau pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di dalam rumah-Mu di pos TPI Tengger ini untuk kami beribadah, untuk kami memuji besarkan nama Engkau. Biar setiap pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang akan membimbing, menuntun dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian, terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan dan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah Jumat ya. Di pos PI Tengger ini itu karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita masih diberi kesehatan. Pasti yang datang ke sini kan pasti dalam keadaan sehat-sehat ya. Kalau tidak sehat katanya belum boleh belum bisa untuk hadir karena dikhawatirkan ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan malam hari ini untuk kita berkumpul di dalam persekutuan kecil ini. Biarlah kita boleh bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Pada malam hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan pada malam ini. Saya akan membagikan di dalam Injil Lukas. Ini sebenarnya materi atau bahan dari KTB tadi malam ya, tapi saya tidak akan membahas keseluruhannya tentang, kalau di Injil Lukas pasal yang ke-10 ini menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati, tetapi saya akan hanya mengambil beberapa ayat untuk menguraikan apakah tentang kasih itu saja, bukan keseluruhan tentang orang Samaria yang murah hati. Mungkin kalau kita sudah sering juga mendengarkan ya tentang kisah dari orang Samaria yang murah hati, yang dimana ketika Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat, ya ahli Taurat pastilah bukan orang yang bodoh, tapi orang yang sangat pintar tentang Alkitab, tentang Taurat, karena dia sudah ahli ya. Namanya ahli pasti sudah di atas orang-orang rata-rata ya, namanya juga ahli. Ya, saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ya. Kalau saya akan memberikan judul dari renungan ini adalah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kita sudah membaca di dalam kisah ini, kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam keseluruhannya bagaimana tentang menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Ini adalah perjalanan Yesus ketika Yesus akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dan dia diperhadapkan, ditemui oleh seorang ahli Taurat, yang saya sudah katakan tadi bahwa seorang ahli Taurat ini mempertanyakan dalam ayat yang ke-25, Guru, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus memberikan suatu jawaban, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ahli Taurat ini menjawab bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan Yesus menjawab, benar, tepat perkataanmu, dan perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika kita membaca di dalam ayat ini rasanya mudah sekali untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau di sini kalau kita membaca ya, bagaimana Yesus hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita mengasihi sesama kita. Bukankah kita orang Kristen pasti kita sudah memiliki sebuah yang namanya mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Ya, itu yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat ini, bahwa ahli Taurat ini mengerti sungguh apa itu tentang Taurat, tentang mengasihi, tentang hukum kasih, bagaimana dia harus mengasihi Allah, dia mengasihi sesama. Tetapi dalam praktek, dalam kehidupannya, kalau kita membaca dalam keseluruhan bahwa di dalam praktek hidupnya dia hanya menunjukkan mengasihi, yaitu mengasihi secara horizontal, mengasihi Allah, hanya mengasihi Allah, tetapi dalam prakteknya dia tidak mampu untuk mengasihi sesamanya. Di dalam pemikiran kita mungkin kita akan berkata bahwa, mungkin orang lain juga berkata bahwa enak ya jadi orang Kristen hanya mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apakah segampang semudah itu kalau kita menyatakan kasih itu, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama? Jangankan kepada yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja mungkin kita akan lebih bisa mengasihi. Tetapi apakah benar-benar kita mengasihi sesama itu seperti kita benar-benar mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kan tidak pernah ya, kalau Bapak Ibu mungkin mengasihi diri sendiri, terus aku mengasihi diriku, aku menuntut dari diriku untuk bisa membalasnya, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu begitu kalau mengasihi diri sendiri, diriku, mungkin kita ngomong sama diriku, tubuhku kamu tak kasihi, tapi kamu harus membalas dengan apa yang kamu bisa, kan nggak mungkin ya. Ya, itu juga yang mungkin yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi orang di dalam kehidupan kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Hal itu bukan suatu hal yang mudah atau gampang untuk kita lakukan ketika kita mengasihi orang lain di dalam kehidupan kita, untuk tidak mengharapkan sedikitnya setitik atau sekecil apapun. Pasti kita memiliki suatu pengharapan, yaitu mungkin ingin dipuji atau mungkin ingin mendapatkan suatu timbal balik dari seorang itu. Itulah hal yang sebagai manusia yang naturnya adalah manusia yang berdosa dalam kehidupan kita. Hal itu adalah bukan suatu hal yang mudah untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mungkin dalam prakteknya kita bisa mengasihi, tetapi dalam prakteknya juga kita mungkin ketika orang yang kita kasih, ketika kita membagi orang, tetapi dalam kenyataannya orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mulai kecewa. Ya. Padahal kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah kecewa. Kalau lucu kalau orang mengasihi diri sendiri tapi kecewa dengan dirinya sendiri, ya itu ya sangat lucu. Itulah yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kalau kita berpikir bahwa itu gampang, bagaimana mengasihi sesama orang kelihatan kita kadang susah, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah yang terkadang manusia juga tidak, saya pribadi terkadang tidak lepas dari pemikiran bagaimana harus mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di sini seorang ahli Taurat ini adalah seorang yang tidak gemen-gemen ya, atau tidak gampangan. Orang yang pastinya sudah
menggeluti tentang Taurat Musa, tentang hukum-hukum, termasuk hukum dalam hukum kasih ini, bagaimana dia harus mengasihi Allah. Pasti dia sudah melakukan semuanya itu, dan dia mempertanyakan bagaimana dia harus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan dia bisa mengasihi Allah, tetapi dalam prakteknya kalau kita membaca dalam keseluruhan dari kisah dari orang Samaria yang baik hati, orang ini tidak mampu di dalam mengasihi sesamanya. Orang ini hanya mengasihi dirinya sendiri. Tuhan Yesus menginginkan di dalam setiap kehidupan dari kita, umat yang telah ditebus, untuk dalam mengasihi Allah, dalam mengasihi sesama, dibutuhkan suatu pengorbanan yang besar, dibutuhkan bukan suatu hal untuk supaya kita mendapatkan atau membalaskan timbal baliknya dari semua, tetapi ketulusan hati yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Injil Markus, juga di dalam Injil Matius, tentang orang yang kaya, orang muda yang kaya, bagaimana dia ketika mempertanyakan apa yang harus dia lakukan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita membaca, mungkin ini berbeda dari kisah ini. Tetap di sana Yesus mengatakan bahwa jualah hartamu. Kalau di sana mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan masalah kaya atau bukan masalah miskin orang itu susah masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10, di sana mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di situ Yesus menjelaskan, memperingatkan kepada orang kaya ini untuk supaya di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya, dia sudah melakukan setiap hukum Taurat. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah Allah yang ditulis dalam hukum Taurat. Bagaimana dalam kehidupannya, kalau kita membaca di dalam, nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, di sana mengatakan bahwa dia sudah melakukan setiap hukum Taurat, tetapi Yesus mengatakan bahwa kurang satu, yaitu jualah hartamu dan bagikanlah kepada sesamamu. Dan di situ dia kecewa. Di dalam kekecewaan yang dia alami ini, Yesus tahu, pasti Yesus tahu dia Tuhan. Dia tahu apa yang ada di dalam benak pikiran dari anak muda ini. Di dalam ketika dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Pasti Yesus sudah tahu apa yang menjadi suatu beban di dalam kehidupan, pemikiran di dalam hati orang muda ini. Dan itu adalah kekayaannya yang melekat di dalam pemikirannya, kekayaannya yang membuat dia akhirnya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kecondongan hatinya, karena kasihnya kepada kekayaannya itu, sehingga dia kecewa ketika mendengar jawaban dari Yesus ini. Begitu halnya juga dengan ahli Taurat ini, dia mempertanyakan bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal, bagaimana dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memberikan suatu jawaban yang tepat dalam kehidupan dari ahli Taurat ini, yang walaupun ini adalah suatu pertanyaan jebakan di dalam Yesus, di dalam pelayanan Yesus ketika Yesus melayani, dan dia mendapatkan suatu jebakan-jebakan. Kalau kita membaca di dalam kisah-kisah di dalam Injil Matius, Injil Markus, bahwa banyak dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka datang kepada Yesus bukan mereka belajar, bukan mereka ingin tahu tentang kerajaan Allah, kebenaran tentang Injil, tetapi mereka hanya untuk mencobai sampai di mana Yesus bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mereka, supaya mereka bisa menjegal atau mempersalahkan dari pernyataan dari Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah sesuatu hal yang bukan hal yang mudah ketika kita sebagai manusia yang berdosa, yang kita sudah mengalami penebusan, tetapi oleh karena Tuhan telah memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu di dalam kita menyatakan kasih kita kepada Allah. Dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, setiap ketidakmampuan kita, ketika kita memiliki suatu niat, atau di dalam kehidupan kita, roh kita itu memiliki suatu semangat untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama. Tetapi ini daging ini yang lemah, sehingga kita mungkin sering kali kita jatuh, dibangun di dalam pencobaan, kita jatuh bangun di dalam setiap dosa-dosa pelanggaran kita, di dalam kasih-kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Apa sih bukti kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita? Dan bukti kasih kita kepada sesama ketika kita mampu juga mengasihi Tuhan, pastilah seharusnya kita juga mampu mengasihi dalam kehidupan kita, mengasihi sesama dalam hidup kita. Bagaimana Yesus, Tuhan kita sudah mengasihi dalam kehidupan kita, yang kita seharusnya manusia yang binasa, seharusnya manusia yang mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi Dia mengasihi di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Dia memberikan nyawanya untuk kita.
Dan dia tidak pernah mengharapkan suatu balasan di dalam setiap kehidupan kita. Yang dia inginkan adalah setiap kesetiaan kita, pengakuan kita kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan hanya karena kita menginginkan berkat-berkatnya? Kita mengasihi Tuhan hanya kita menginginkan setiap kuasanya, mujizatnya, atau kesembuhan, atau sesuatu hal yang spektakuler dalam kehidupan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan karena hal-hal yang membuat kita mengasihinya? Tetapi biarlah dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kita saat ini, di dalam setiap kelemahan kita, di sana di mana Rasul Paulus menuliskan suratnya di Jemaat Roma bahwa dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kita alami, Roh di dalam kehidupan kita, Roh Kudus berdoa untuk setiap kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, yang seperti saya sudah jelaskan bagaimana ketika kita sudah mengasihi Allah di dalam setiap kehidupan kita, dan bagaimana kita sebagai manusia kita juga harus mengasihi sesama kita. Sesama kita bukan hanya orang-orang yang seiman dengan kita, atau sesama kita sama-sama orang sesuku atau sebangsa, tidak, tetapi semua orang yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus dalam perintahnya untuk kita mengasihi sesama bukan hanya sesama orang yang mengasihi kita, atau sesama orang yang sering menolong kita, atau yang kita orang yang juga sering kita tolong, atau orang yang sering mengasihi kita juga. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita mengampuni orang yang mengampuni kita, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya semuanya itu semuanya adalah kesia-siaan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan untuk mengasihi sesama kita juga Tuhan menginginkan kita mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita, yang mungkin menyakiti dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan keinginkan dalam kehidupan kita. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, kita tidak pernah mengharapkan sesuatu dari diri kita, tetapi kita selalu melakukan untuk yang terbaik bagi diri kita. Yang itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan yang terbaik juga bagi orang-orang sekitar kita. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada ahli Taurat ini, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada ahli Taurat ini ketika dia mempertanyakan apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus kerjakan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus juga memberikan suatu perumpamaan selanjutnya bahwa bagaimana seorang Samaria ini, kalau kita membaca dan selanjutnya, bahwa orang Samaria yang dianggap hina, yang dianggap tidak layak oleh orang Yahudi, tetapi Yesus memberikan contoh yang teladan bagaimana orang Samaria ini ketika dia menolong orang yang mengalami musibah, dia tidak memandang, dia tidak melihat, dia tidak memilah-milah atau memilih siapa orang ini, tetapi dengan kasihnya dia juga melakukan tindakan ini, memberikan pertolongan. Itulah yang Yesus ajarkan kepada ahli Taurat, dan di sini mengatakan perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kita sebagai anak Tuhan, mungkin hal ini adalah suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mudah, suatu yang gampang, bukan suatu hal yang gampang. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap ketidakmampuan kita, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita, untuk menyatakan kasih itu, kasih kepada Allah kita, kasih kepada sesama kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, untuk supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, bagaimana kita mengerjakan semuanya itu dengan bukti kasih kita kepada sesama. Banyak hal ketika kita mengasihi sesama dalam kehidupan kita, banyak hal mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua bagaimana kasih itu, bagaimana mengasihi sesama, bagaimana mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus ajarkan bagi ahli Taurat ini ketika dia dicobai dan mempertanyakan bagaimana dia harus memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita saat ini. Kita yang hidup di masa-masa saat ini, kita dituntut juga untuk dapat mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, mengasihi sesama kita dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri, yang kita mengasihi sesama kita tidak pernah mengharapkan suatu hal imbal balik dari sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita memperolehnya, memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh setiap hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik oleh anugerahnya, kita memiliki semuanya.
tapi bagaimana kita harus menerapkan semua itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus mempraktekkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini mampu mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sebentar kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah, kita akan memperingati akan kasih dan pengorbanan Kristus yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu mulia, begitu nyata, yang tiada pernah satupun orang yang mampu untuk menyamai kasih Tuhan. Tiada pernah hal apapun di dalam dunia ini untuk menyamai kasih yang begitu besar, kasih yang tiada pernah tertandingi oleh siapapun. Dia membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Dia membuktikan kasih-Nya dengan Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita, dengan setiap penderitaan yang harus dialami, dengan setiap pukulan dan cambukan, dan yang kalau kita membaca di dalam Yesaya menyatakan bahwa wajahnya sampai tidak dikenali, bagaimana Dia hancur di dalam. Kalau kita melihat di film atau di film-film itu menggambarkan itu, kalau kita melihat di film itu masih agak kelihatan, tapi kalau para penafsir mengatakan bahwa sebetulnya wajahnya sangat tidak terkenali dan tidak dapat kita melihatnya kembali lagi, karena saking hancurnya disiksa oleh tentara-tentara Romawi pada waktu itu. Dan itulah bukti kebesaran Tuhan, bukti kasih nyata Allah pada kita. Sehingga kita saat ini ketika kita mendapatkan kasih karunia itu dalam kehidupan kita, marilah kita melakukan setiap kasih itu, kita lakukan untuk supaya kita tetap menjaga setiap iman kita. Dan seperti Yesus ajarkan kepada ahli Taurat, ini juga berlaku dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah membuktikan semuanya dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk ada hingga saat ini. Itu semua hanya oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu nyata, yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami belum mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami belum mampu membuktikan kasih kami kepada Engkau, kasih kami kepada sesama. Seringkali dalam setiap kelemahan kami masih mengharap-harapkan setiap yang terbaik daripada-Mu dengan kasih kami, mengharapkan imbal balik dari sesama kami dengan setiap kasih kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami ada hingga saat ini. Kami menyerahkan jam ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada petugas. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Yanto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa kami Tuhan memberkati. Ya, saya akan bacakan pengumuman kita untuk hari ini. Petugas Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Puji-pujian akan dilayani oleh Ibu Nini Handayani. Persembahan Ibu Rudianto, musik Saudara Patricia, dan pengumuman Ibu Lulu. Dan kebaktian umum di Darmo Harapan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Dan untuk Paskah di tempat ini akan diadakan pada tanggal 9 Maret. Mari kita dukung bersama ya. Tanggal 9 April kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan inilah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk menyongsong menjalani hidup kita tahun 2021 dengan segala tantangannya, terlebih di masa-masa yang sulit ini. Dan saya tetap berharap kita tetap menjaga kesehatan dan tetap memakai masker, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan dan minum minuman yang dapat menjaga stamina tubuh kita. Mari kita berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua, dan saya mengharap besok boleh datang kembali ya. Hari ini hujan Tuhan telah kirim, tapi saudara-saudara telah berjuang untuk dapat menghampiri Tuhan. Luar biasa.
Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami hanya hidup oleh kasih Tuhan. Bagaimana tidak ya Tuhan? Sebab tanpa Engkau menghembusi kami dengan roh-Mu, kami hanyalah tinggal debu tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang hembusi kami dengan roh-Mu ini, kami hidup, kami bergerak, kami bisa bekerja, kami bisa makan dan minum. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Walaupun keadaan yang hidup ini jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau mengangkat kami pula dengan kasih-Mu yang tak terbatas, yaitu dengan mati di kayu salib, supaya kami yang berdosa ini boleh mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, kami benar-benar sadar melalui firman-Mu pada malam hari ini, bahwa kasih-Mu yang total itu telah memberikan hidup kepada kami. Kami rindu Tuhan dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang telah menerima anugerah kehidupan dari Tuhan ini, menerima kasih Tuhan yang tak terbatas ini. Kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk membagikan kasih ini kepada siapapun dengan tanpa batas. Untuk itu kami sadar kami lemah, biarlah Roh-Mu yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh mata pencaharian dari umat-Mu di tempat ini. Sebagai profesional, sebagai karyawan yang usaha mandiri, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga semua ucapan syukur dan segala kemuliaan hanya boleh disampaikan dan ditujukan kepada Allah sendiri yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan yang mengalami sakit, biar Tuhan juga Engkau boleh jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya pada malam hari ini kasih Tuhan melawat kami, dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sertailah kami hingga kami tiba di tempat dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.